Shalom Pak Pontas, pada kesempatan kali ini saya Gabriel Milardi akan menjelaskan mengenai sejarah Orde Baru untuk memenuhi tugas pengayaan sejarah Indonesia kelas 12. Yang pertama adalah pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto sejak tahun 1966 hingga 21 Mei 1998. Setelah berakhirnya Orde Lama di bawah Soekarno. Orde Baru bertujuan untuk menata kembali kehidupan negara dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Ciri utama Orde Baru adalah pemerintahan yang terpusat pada presiden, penekanan pada stabilitas nasional, fokus pada pembangunan ekonomi, serta peran besar militer dalam pemerintahan. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, ditandai dengan inflasi yang mencapai sekitar 650% pada tahun 1966. Selain itu, kondisi politik juga tidak stabil akibat berbagai konflik dan ketegangan di dalam negeri. Situasi semakin memperburuk setelah terjadinya gerakan 30 September 1965 pada 30 September 1965 yang menewaskan beberapa jenderal termasuk Ahmad Yani. Dalam kondisi tersebut, Soeharto kemudian mengambil peran penting dalam mengendalikan keadaan yang akhirnya menjadi awal lahirnya Orde Baru. Tritura 1996. Tritura muncul pada tanggal 10 Januari 1966 sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kondisi negara yang tidak stabil. Tuntutan ini disuarakan oleh mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti KAMI dan KAPI. Isi Tritura meliputi pembubaran PKI, penurunan harga kebutuhan pokok, dan perombakan kabinet. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh militer seperti Amir Mahmud, dan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya pemerintahan Orde Baru. Supersemar 1996. Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Soekarno. Surat ini memberikan wewenang pada Soeharto untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Dalam proses keluarnya Supersemar terdapat berbagai tokoh penting yang terlibat, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf, yang berperan dalam menyampaikan dan mengawal surat tersebut. Awal kekuasaan Soeharto dimulai ketika ia diangkat sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, menggantikan Soekarno. Setahun kemudian, tepatnya pada 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 1966, pemerintah telah membubarkan PKI sebagai bagian dari upaya menstabilkan kondisi politik negara pasca peristiwa G30S. Dalam masa awal pemerintahan ini, Soeharto didampingi oleh tokoh penting seperti Adam Malik yang turut berperan dalam menjalankan pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan politik difokuskan pada stabilitas nasional melalui penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 menjadi 3 kekuatan utama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Selain itu, diterapkan konsep duifungsi ABRI yang memungkinkan militer berperan tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam politik dan pemerintahan. Pemerintah juga menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin yang dimulai sejak tahun 1971, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dan kebebasan demokrasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan ekonomi yang terfokus pada pembangunan nasional. Salah satunya melalui program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang dimulai sejak tahun 1969. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keberhasilan penting adalah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan ini didukung oleh para ekonom yang dikenal sebagai mafia Barclay, di antaranya Wijoyo Niti Sastro dan Ali Wardana, yang berperan penting dalam merancang strategi ekonomi Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kehidupan sosial masyarakat mengalami peningkatan dalam hal stabilitas keamanan, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lebih tertib.
Pemerintah juga mendorong pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun di balik hal tersebut, terdapat pembatas terhadap kebebasan pers dan ruang berpendapat di mana kritik terhadap pemerintah seringkali ditekan demi menjaga stabilitas nasional. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan dalam berbagai bidang terutama ekonomi. Kondisi ekonomi menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya dengan inflasi yang berhasil dikendalikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum berkembang pesat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemerintahan Orde Baru juga memiliki berbagai kekurangan seperti maraknya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat. Selain itu, terjadi berbagai pelanggaran HAM serta kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat akibat pembangunan yang tidak merata. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang menyebabkan kondisi ekonomi memburuk drastis. Nilai rupiah jatuh dan banyak perusahaan bangkrut, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat. Pada tahun 1998, gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai daerah sebagai bentuk tuntutan reformasi. Situasi semakin memanas dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998 pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini, tokoh penting yang terlibat antara lain Soeharto dan B.J. Habibie. Puncak dari krisis tersebut terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Setelah itu, posisi presiden digantikan oleh B.J. Habibie yang menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 membawa Indonesia memasuki era reformasi, yaitu masa perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Pada masa ini, kehidupan politik menjadi lebih terbuka, ditandai dengan meningkatnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Masyarakat juga memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, masa Orde Baru memberikan kontribusi dalam menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun di sisi lain terdapat berbagai kelemahan seperti kurangnya demokrasi, maraknya praktik KKN, serta ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, Orde Baru menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia dalam membangun pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan demokratis di masa depan. Sekian yang dapat saya presentasikan dan juga tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Pak Pontas. Terima kasih.